الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Sadaqallahu alazim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang bersama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah dengan segala rahmat dan inayah Allah sehingga kita masih bisa duduk sejenak di tempat yang penuh barakah ini untuk menunaikan salah satu amanah yang juga menjadikan kewajiban kepada kita terkhusus bagi laki-laki, yaitu salat Jumat yang nantinya juga akan kita tunaikan nanti secara berjamaah. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan ini di mana-mana kita sering menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj. Tentu ketika kita mendengarkan para penceramah, kita mendengarkan para guru-guru kita menjelaskan tentang peringatan atau peristiwa Isra Mi'raj itu, tentu jangan cuma hanya mendengarkan sejarah daripada Rasulullah bagaimana perjalanan beliau, akan tetapi kita harus mengambil pesan penting, pesan moral apa yang terjadi, kenapa mesti Rasulullah diisrakan, kenapa mesti Rasulullah dimi'rajkan. Jadi ya guru. Karena ternyata di balik perjalanan Rasulullah SAW itu ada pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang bisa kita jadikan sebuah pelajaran besar di kehidupan kita ini, Pak. Di mana Rasulullah itu perjalanannya itu kita tahu Rasulullah melihat ada orang yang digunting-gunting lidahnya. Rasulullah melihat ada orang yang ada di tangannya dua buah daging, ada yang daging yang baik yang bagus, ada daging yang busuk tapi yang dia makan itu yang busuk. Ada yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu dipukul kepalanya, lalu kemudian disempurnakan lagi,
Banyak peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Rasul, yang dilihat oleh Rasul seperti itu. Tapi puncak daripada perjalanan Rasulullah itu ketika dia bertemu dengan Allah, lalu kemudian diamanahkan salat untuk dia. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di situ, bahwa bagaimanapun dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, tentu kita ini adalah orang-orang yang tidak bisa lepas daripada dosa. Cuma mungkin ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Tapi apapun itu dosa yang kita lakukan, maka segeralah kembali kepada Allah. Itulah pesannya. Ada orang biasanya mengambil haknya orang lain. Ada orang biasanya menyakiti hati orang lain, memukul orang lain, atau apa saja. Maka segeralah kembali kepada Allah. Itulah ujung perjalanan Rasulullah. Kapan kita tidak masuk kepada puncak pertemuan Rasul dengan Allah, yaitu salat, ain macilan. Ya. Makanya dalam ayat tadi, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Jadi sebenarnya ini peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada kaitannya juga, bisa kita lihat kaitannya dengan ayat ini. Jadi orang yang kata Allah itu demi waktu, demi masa, orang yang semua manusia itu kecuali dua. Siapa itu kata Allah? Amanu wa 'amilus shalihat. Siapa itu amanu? Yaitu orang yang senantiasa memperbaiki imannya, memperbaiki hubungannya dengan Allah. Sedangkan wa'amilus shalihat, orang yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan manusia. Nah, perjalanan Isra Mi'raj ini erat kaitannya dengan hablum minan nas wa hablum min Allah. Rasulullah melakukan perjalanan Isra ini, itu ada pesan Isra Mi'raj. Isra dulu baru Mi'raj. Jangan langsung Mi'raj baru Isra. Kenapa seperti itu? Jadi seakan-akan Allah mengatakan, wahai hambaku, sebelum kamu sujud di hadapanku, liwatudena pertama sujud rioloku. Yang pertama-tama kamu lakukan, maka sini Allah hubunganmu pada apa lupa kamu. Ya. Perbaikilah hubunganmu dengan sesamamu, kepada keluargamu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada tetanggamu, dan kepada tetangga-tetangga yang lain, kepada saudara-saudaramu dan lain sebagainya. Tanpa kesini oleh Pak biasalah ini kita sibuk masjid rumah. Kita sibuk Indonesia Mekah. Setiap bulan dia umrah. Tapi di dalam masyarakat dega ganewa si cocok bagi orang. Ada orang yang miskin tetangganya, yang mungkin makannya dalam setiap hari juga susah. Merejing mungkin si Andrina merejing itu, tapi Alina tak lebih. Tapi dia tidak memperhatikan itu. Yang dia perhatikan itu ya mendek tanah marahnya, bulan-bulan dia ke umrah. Labbaik Allahumma lak labbaik. Akan apa kan Allah? Maka kalau lata lagi mau lipo. Perhatikan dulu keluargamu, perhatikan dulu tetanggamu. Jangan senantiasa melihat dan melakukan menunaikan ibadah-ibadah yang sunnah, tapi ada yang wajib yang ditinggalkan. Ya. Tetangga kita punya hak kepada kita, orang miskin punya hak kepada kita, punya hak, dan itu wajib kita tunaikan. Jadi itu biasa kita lupakan. Nah,
Makanya itu perjalanan Isra baru Mi'raj. Jadi lepas dulu Allah Ta'ala perhatikan hubunganmu dengan manusia, baru kamu menghadap kepada saya. Itu pesan. Jangan diolahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama, cobalah masuk menghadap Allah. Kalau hati ini sudah baik, pikiran ini sudah baik, hubungan kita dengan manusia dengan sesama sudah baik, baru kita masuk masjid menghadap Allah, itu pasti perasaan kita akan terasa enak. Ya sila lori ibu tahu, sila lori berdiri tahu, cara tahu, ambil haknya, tak mesti masuk panjang masjid itu tidak. Kurang elok rasanya. Makanya Allah Ta'ala Isra dulu baru Mi'raj. Maka sini Allah kepada berkata maka kita bersunyi dulu. Itulah pesan. Yang kedua, setelah perjalanan banyak Mi'raj, Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah di mana menerima satu amanah yang alhamdulillah kita kenal sampai hari ini adalah sholat 5 waktu. Ibadah ini sangat penting Bapak sekalian. Kenapa? Ada beberapa ibadah dan sekira semua ibadah yang diwajibkan untuk kita itu ada haji, ada zakat, ada puasa dan lain sebagainya. Itu semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Jibril untuk Jibril sampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Tapi khusus salat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Jibril, wahai Jibril, jauh kamu jemput ke atas wajibku Muhammad. Jadi Allah menyuruh langsung Jibril dipanggil Rasulullah. Jadi oleh bangun pengalatan. Ini menandakan bahwa sholat ini adalah sangat urgent, sangat penting. Makanya dalam satu riwayat dikatakan, inna sholata fid din kamau bi'irrasi minal jasad. Ya. Posisi sholat di dalam agama itu sama posisinya kepala di dalam tubuh kita. Ya. Kira-kira kalau kita mau tanya bagian tubuh mana yang paling penting di dalam anggota tubuh kita? Ya. Kalau ada orang tidak ada tangannya masih bisa berjalan Pak di sini. Biasa kita lihat. Ada orang tidak ada kakinya biasa kita lihat, tapi coba kalau ada orang tidak ada kepalanya berjalan, kira-kira apa itu? Ini penting Pak. Posisi sholat di dalam agama sama posisinya pentingnya kepala kita di dalam tubuh kita. Artinya apa? Biasa kita dega wudhu berapa tahu ini centir tahu apa yang sama setan. Ya dega wudhu maka itu setan. Apa setan? Artinya seakan-akan makan kita todeena sempanya dega wudhu. Todeena sempanya pada lona todega agak wudhu berarti ada sana setan. Pertanyaan makanya kagak setan tahu subuh. Nah ini harus kita jawab. Ya kuda gagal, maka lakukanlah sholat itu. Yang penting itu sholat bahwa ini tuh nanti tikungan kalau kita sempajak tah. Saya katakan, ya kuda itu kan mas sempajak bapak ibu sekali tomat gimana nakalino tikungan apa? Dia nggak tahu kata nakalino. Makanya kita lakukan sedikit demi sedikit. Ustaz, bagaimana di sholat saya belum sempurna? Ya, yang penting bego ini dulu. Ustaz, bagaimana sholat saya masih cuma betul-betul apa ya? Bego ini orang itu betul-betul. Mudah-mudahan nanti suatu saat macam ini akimu Allah memberikan rahmat kepadamu dari nanti untuk maka situ itu mah. Yang penting lakukanlah dulu. Hadirin sidang yang dimuliakan oleh Allah sekalian, mudah-mudahan ada berkahnya. Teman-teman gimana kita bisa mengambil hikmah di bulan ini, yaitu bulan Isra Mi'raj. Intinya adalah kalau mau selamat adalah perbaiki hubungan kita dengan manusia. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima ayat wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil ayn wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut man najatan laka wa bi hisab. Rabbana hab lana minas shalihin Rabbana hab lana minas shalihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikra akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.